Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunamriani, NIM 105451101821, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan materi tentang teori-teori perkembangan anak usia dini. Yang pertama, teori psikoanalisis. Freud mengembangkan gagasannya tentang teori psikoanalisis dari pekerjaannya dengan para pasien mental. Sebagai dokter medis dengan spesialisasi ilmu penyakit saraf, ia menghabiskan sebagian waktunya untuk mempelajari perkembangan kepribadian manusia. Freud mengembangkan psikoanalisisnya dengan menggunakan metode psikopatologi melalui dialog antara pasien dan psikoanalisis. Freud mengembangkan teknik-teknik terapi yang menggunakan asosiasi bebas dan keterbukaan yang memiliki peran penting dalam proses analisis. Teori psikoanalisis menekankan pada pentingnya peristiwa dan pengalaman-pengalaman yang dialami anak, khususnya situasi kekacauan mental. Menurut Freud, perkembangan seseorang digambarkan sebagai sejumlah tahapan-tahapan: tahap oral, tahap anal, tahap pelik, tahap laten, dan genital. Setiap tahapan tersebut berkaitan dengan kepuasan libido seksual yang dapat memainkan peranan pada kepribadian seseorang ketika dia dewasa. Kedua, teori psikososial. Teori psikososial digagas oleh Erik Hamburger Erikson yang pada awalnya tertarik mempelajari perkembangan manusia. Menurut psikoanalisis, Erikson lahir di Jerman pada 1902. Erikson melakukan praktik di kliniknya untuk penyembuhan anak-anak yang mengalami hambatan pertumbuhan dalam berbagai tingkatan sosial dan budaya. Erikson telah menjadi guru besar perkembangan manusia di Universitas Harvard dan konsultan senior di Rumah Sakit Mount Zion pada bagian psikiater di San Francisco. Di dalam teori Erikson ada 8 tahap perkembangan psikososial sepanjang kehidupan. Pada setiap tahapan ada perkembangan unik yang bertentangan. Menurut Erikson, krisis perkembangan bukanlah suatu malapetaka tetapi suatu awal yang ditandai dengan peningkatan kepekaan dan potensi. Individu yang lebih sukses mengatasi krisis perkembangan akan mengalami perkembangan yang lebih sehat. 3. Teori kognitif. Teori perkembangan kognitif adalah teori komprehensif tentang sifat dan perkembangan kecerdasan manusia. Teori ini pertama sekali dikembangkan oleh ahli psikologi perkembangan dari Swiss bernama Jean Piaget. Jean Piaget meyakini seorang anak memainkan peranan penting dan aktif dalam perkembangan kecerdasan dan anak belajar melalui melakukan dan bereksplorasi dengan aktif. Anak pada hakikatnya tidak hanya menerima secara pasif hal-hal yang diketahui, tetapi dia melakukan penjelajahan untuk mendapatkan informasi tersebut.